Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazila Ayu Mufaryati dengan NIM 21040461009 dari kelas TPC 5 akan membacakan sebuah kisah untuk memenuhi tugas mata kuliah terapi masnawi. Nah, kisah yang akan saya bacakan yaitu kisah yang berjudul Keinginan Besar. Selamat menikmati. Selamat menyaksikan. Keinginan besar. Terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Suatu hari, sang raja memutuskan untuk pergi berburu dengan para pengawalnya. Berangkatlah mereka menuju hutan. Dan ketika melewati sebuah desa di dekat hutan, sang raja tak sengaja melihat seorang gadis yang kecantikannya menandingi bidadari surga. Sang raja pun jatuh hati kepada gadis tersebut dan berkata, apabila wali si gadis mengabulkan, segera bayarkan apapun yang mereka minta. Aku ingin gadis itu ikut bersama kita. Para pengawal pun segera menuruti perintah sang raja. Dan sesampainya di kerajaan, sang raja segera mengadakan pesta pernikahan untuk si gadis. Namun tak lama setelah pesta pernikahan dilaksanakan, si gadis jatuh sakit. Dan karena sang raja tidak ingin melihat gadisnya terlalu lama menderita sakit, sang raja pun memerintahkan para pengawalnya untuk membawa semua dokter yang ada di negerinya. Dan berkata, kesehatanku tidaklah penting. Aku memanggil kalian untuk belahan jiwaku. Permaisuriku jatuh sakit. Siapa saja yang berani menyembuhkannya, harta bendaku adalah imbalannya. Ujar sang raja. Para dokter segera menjalankan tugasnya dengan berusaha sebaik mungkin untuk menyembuhkan si gadis. Namun hari berganti hari, si gadis tak kunjung dapat disembuhkan. Tubuhnya semakin kurus digerogoti penyakit. Akhirnya sang raja menunaikan sholat 2 rakaat untuk memohon petunjuk pada sang penyembuh. Ketika sang raja tertidur, dalam tidurnya ia melihat seorang tua berrambut putih. Keselamatan bagimu, wahai raja. Permohonanmu telah dikabulkan. Besok akan datang seorang dari kami ke kerajaanmu. Sambutlah ia dan tunjukkanlah permaisurimu yang sakit itu. Terang orang tersebut. Pagi harinya, sang raja bangun dengan penuh kegembiraan dan selalu memastikan apakah akan ada orang yang datang. Tak lama kemudian, ia melihat seorang lelaki tua berjalan menuju istana. Dan karena perasaan yang amat bahagia, sang raja pun menyambut orang tua tersebut dan segera membawa orang tersebut ke kamar tempat sang permaisuri terbaring sakit. Melihat tubuh si permaisuri, orang tua tersebut berkata, dokter-dokter itu telah menghancurkannya. Sekarang tolong semuanya keluar. Aku harus melakukan sesuatu padanya. Tinggallah orang tua tersebut dengan si gadis. Orang tua tadi memegang aliran nadinya dan bertanya mengenai asal-usul keluarganya serta kehidupannya. Dan ketika sedang bercerita, orang tua tersebut orang tua tersebut dengan jeli mendengarkan nama-nama dan hal-hal yang sering diulang oleh si gadis. Dan nadi si gadis bergetar setiap ia menyebut desa Samarkand dan emas.
Kemudian orang tua tersebut mendatangi sang raja dan berkata, "Permaisurimu telah jatuh cinta kepada seorang penjual emas dari desa Samarkand. Ini adalah penyakit cinta, dan dia akan mati jika tidak dipersatukan dengan lelaki yang dicintainya. Sekarang keputusan ada di tangan Anda," terang orang tua tersebut kepada sang raja. Sang raja yang mengerti jika penyakit cinta itu tidak segera disembuhkan, maka nyawa belahan jiwanya akan terancam. Ia pun segera mengutus para pengawalnya untuk menemukan lelaki penjual emas dari desa Samarkand yang dimaksud. Dan setelah menemukan lelaki tersebut, sang raja lalu menikahkan mereka berdua, menyatukan belahan jiwanya dengan lelaki lain. Cerita di atas kita dapat mengetahui bahwa ada keterkaitan antara penyakit dengan denyut nadi yang oleh Ibnu Sina disebut sebagai penyakit cinta. Dimensi orang yang sedang jatuh cinta adalah ketika nalar kehilangan fungsinya dan ragu memenuhi keputusannya. Nah, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari cerita yang berjudul Keinginan Besar tersebut. Hikmah yang pertama yaitu ketika menginginkan sesuatu, tidaklah cukup hanya untuk menggenggam sesuatu tersebut, apalagi apabila hal tersebut berkaitan dengan cinta. Kedua yaitu apabila seseorang masih mencari-cari sesuatu yang membuatnya jatuh cinta, dapat merubah perasaan cinta yang dimilikinya menjadi sebuah penyakit, karena seorang tadi terlalu mengikuti khayalannya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, padahal apa yang dihayalkan belum tentu sesuai dengan yang didapatkan olehnya, sehingga hayalan tadi dapat merusak perasaan cinta yang ia miliki. Hikmah yang ketiga yaitu mengenai sebuah pengorbanan. Sekuat apapun perasaan yang kita miliki, apabila orang yang kita inginkan tidak memiliki perasaan yang sama, maka perasaan yang kita miliki tidak dapat dipaksakan kepadanya. Hal tersebut juga berlaku dengan keinginan. Apabila kita memiliki keinginan yang sangat kuat untuk memiliki sesuatu, akan tetapi sesuatu tersebut bukan untuk kita tidak bisa memaksakan keinginan tadi untuk menjadi milik kita, karena hanya akan membuat kita sakit akan ekspektasi kita sendiri. Dalam cerita tadi disebutkan bahwa sang raja melawan nafsunya sendiri yang berkata bahwa jika cinta itu tidak dapat aku miliki, maka orang lain tidak boleh memiliki cinta tersebut. Orang yang biasanya terdeteksi menderita depresi, melankolia, dan penyakit cinta biasanya merupakan akibat dari kegagalannya dalam membangun cinta. Hal tersebut dapat menimbulkan trauma bagi para penderitanya, karena biasanya orang yang sedang jatuh cinta akan berpikir bahwa hidupnya tidak akan berharga lagi bila orang yang dicintai pergi meninggalkannya. Namun, dari cerita tadi kita menemukan bahwa sang raja berperilaku bijak dengan membiarkan orang yang dicintainya hidup bahagia bersama orang lain. Hal itulah yang disebut dengan cinta sejati. Karena cinta yang dimiliki sang raja bukanlah cinta yang egois, melainkan cinta yang suci. Namun, apabila kita melihat dari sudut pandang sang gadis, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebesar apapun cinta yang diberikan oleh sang raja, apabila sang raja bukanlah orang yang ia mau, maka
sang raja tidak akan dapat memenangkan hatinya. Namun, dari sudut pandang sang gadis, kita dapat menyimpulkan bahwa seberapa besar cinta sang raja kepadanya, cinta itu tidak dapat memenangkan hatinya karena sang raja bukanlah orang yang diinginkan olehnya. Dalam hal cinta, seseorang harus mampu mencintai dalam diam, karena apabila terlalu mengumbar perasaan cinta, akan dapat merusak jalan cinta itu sendiri. Jadi, dari cerita yang berjudul Keinginan Besar tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa tidaklah cukup untuk menggenggam erat apa yang kita inginkan, apalagi hal tersebut berkaitan dengan cinta. Karena apabila kita masih mencari makna cinta, kita hanya akan kehilangan makna cinta itu sendiri. Dan apabila kita terlalu mengikuti khayalan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dapat membuat kita sakit karena terlalu terpacu untuk memenuhi khayalan kita. Sehingga ketika ingin mendapatkan sesuatu, hendaknya seseorang menahan nafsunya serta bersikap bijak untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.